Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Matan Jurmiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji atau yang ma'ruf dikenal dengan Ibnu Ajurum rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-kalam, babul kalam. Maka pada pertemuan ke-8 ini kita akan mulai pembahasan bab baru yaitu bab i'rab. Di mana i'rab ini merupakan salah satu pembahasan yang terpenting di dalam ilmu nahwu, merupakan asas di dalam ilmu nahwu. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu taala babul i'rabi. Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Bab al-i'rab. Al-i'rab itu adalah perubahan keadaan akhir sebuah kata karena perbedaan amil yang masuk kepadanya. Baik perubahan itu secara lafaz, tampak, terlihat, atau perubahan itu diperkirakan atau takdiri karena tidak tampak atau terlihat jelas perubahannya. Dari definisi ini setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan tentang al-i'rab ini. Yaitu yang pertama adalah bahwa al-i'rab ini perubahan keadaan, bukan perubahan akhir kata, tetapi perubahan keadaan akhir kata. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa perubahan itu disebabkan karena adanya perbedaan amil yang memasukinya. Dan yang ketiga, perubahan itu bisa tampak terlihat jelas yang dinamakan dengan lafdi, ya, lafdon bahasa musannif, atau perubahannya itu diperkirakan atau takdiran. Untuk mudahnya, kita akan sebutkan contoh al-i'rab yang terjadi pada isim dan yang terjadi pada fi'il. Karena i'rab ini itu hanya terjadi pada isim dan pada fi'il. Adapun huruf semuanya itu dia tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami al-i'rab, ya, tetapi dia dalam keadaan al-bina. Tetap keadaannya dalam satu keadaan. Baik, contoh i'rab yang terjadi pada isim. Misalkan ada susunan kalimat yang pertama yaitu ja'a Muhammadun. Telah datang Muhammad. Yang kedua, ra'aitu Muhammadan. Aku telah melihat Muhammad. Kalimat yang ketiga, marortu bi Muhammadin. Aku melewati Muhammad. Kita lihat isim. Mana isimnya di sini? Isim yang terlihat ada tanda tanwin yaitu Muhammad, ya kan? Muhammad di sini dia mengalami perubahan. Ada Muhammadun, ada Muhammadan, dan ada Muhammadin. Kita akan jelaskan sisi-sisi i'rab yang terjadi pada kalimat ini. Yang pertama adalah yang mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan jelas ya, lafadz Muhammad. Di mana kalimat yang pertama ini Muhammadun, yang kedua Muhammadan, yang ketiga Muhammadin. Sehingga yang mengalami perubahan itu adalah kata Muhammad. Nah, yang mengalami perubahan atau yang mengalami i'rab, karena i'rab itu adalah perubahan, yang mengalami i'rab itu dinamakan dengan al-mu'rab, yaitu kata yang mengalami i'rab, ya. Maka di sini isim yang mengalami perubahan atau isim mu'rabnya itu adalah lafadz apa? Muhammadun. Itu satu. Yang kedua, perubahan apa yang dimaksud? Perubahan yang tadi sudah disebutkan yaitu ja'a Muhammadun. Pertama Muhammadun. Kedua ra'aitu Muhammadan. Yang ketiga marartu bi Muhammadin. Kita lihat bahwa yang berubah itu adalah keadaan akhir sebuah kata. Keadaannya. Adapun akhir kata dari Muhammad itu apa? Huruf dal. Dia tetap. Pada kalimat yang pertama huruf dal, kedua juga huruf dal, ketiga juga huruf dal, tidak mengalami perubahan. Tetapi yang mengalami perubahan itu adalah keadaannya, yaitu harokatnya. Yang pertama itu dhammah, yang kedua itu fathah, yang ketiga itu kasroh. Begitu ya. Nah, perubahan yang tanda harokatnya itu dengan dhammah itu dinamakan perubahan rofa. Atau jenis i'rabnya itu rofa. Nah, kalau perubahan dengan tanda fathah, ya, dengan tanda fathah,
maka perubahan ini dinamakan dengan nasab atau ya i'rabnya i'rab nasab. Adapun contoh yang ketiga ya, perubahan yang dia menggunakan tanda kasroh ya, i'rabnya itu dinamakan dengan i'rab khafat atau jer ya. Maka di sini ja'a Muhammadun, Muhammad di sini adalah mengalami i'rab apa? Rofa, tandanya dengan dhammah. Ra'aitu Muhammadan, Muhammadan ini berubah dia kan dengan apa? Dengan fathah. Dia mengalami i'rab nasab. Muhammadin mengalami i'rab khafat ya, karena dia itu ada tandanya yaitu kasroh. Begitu. Jadi yang pertama, sudah tadi apa yang berubah? Yang mengalami perubahan itu adalah lafadz Muhammad. Yang kedua, apa perubahannya? Perubahannya itu adalah perubahan keadaan akhir kata. Bukan akhir kata yang berubah, tetapi keadaannya. Nah, sekarang yang ketiga, apa yang menyebabkan perubahan itu? Yang menyebabkan perubahan itu dinamakan dengan amil. Yang dinamakan dengan amil. Nah, mana amilnya? Pada 3 kalimat yang disebutkan ini, pada kalimat yang pertama jaa Muhammadun ya, faktor yang menyebabkan i'rab rofa pada Muhammadun dengan tandanya doma itu adalah fi'il jaa. Jaa ini adalah fi'il, kata kerja ya, yang dia memerlukan fa'il. Setiap fi'il pasti perlu fa'il. Fa'il ini adalah pelaku atau subjek. Nah, kedudukan subjek atau fa'il dia harus mengalami i'rab rofa. Sehingga Muhammadun ini jadi dhammah. Yang menyebabkan amilnya kalau gitu apa? Menyebabkan dia mengalami i'rab rofa atau dhammah yaitu amilnya adalah fi'il ja'a. Adapun pada contoh yang kedua, ra'aitu Muhammadan ya berubah nih. Yang tadi semula Muhammadun menjadi Muhammadan, ra'aitu Muhammadan, apa amilnya? Yang menyebabkan perubahan itu amilnya itu adalah fi'il ro'a. Ya, di mana fi'il ro'a artinya melihat, aku telah melihat Muhammad. Melihat ini adalah fi'il atau kata kerja yang dia memerlukan objek atau bahasa Arabnya maf'ulun bihi. Nah, Muhammadan di sini dia merupakan objek apa yang dilihat ya. Apa yang dilihat tentunya ro'a ini tadi kan artinya melihat. Ketika melihat berarti ada yang dilihat. Yang dilihat ini maka dia menjadi objek atau maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu dia harus mengalami i'rab nasab begitu ya. Secara detail nanti akan ada di pembahasan berikutnya selanjutnya, tapi intinya adalah bahwa kita mengetahui amil yang menyebabkan lafadz Muhammad ini di fathah atau mengalami i'rab nasab itu adalah fiil ro'a ya. Fiil ro'a dia sebagai amilnya. Kemudian pada kalimat yang ketiga marotu bi Muhammadin, Muhammadin harokatnya berubah lagi nih menjadi kasroh. Karena apa? Karena pasti ada amil yang menyebabkan dia itu harus dikasroh, ya kan? Amil yang menyebabkan Muhammad ini di i'rab dengan i'rab apa? I'rab khafat atau i'rab jer. Yaitu apa? Yaitu pada lafadz Muhammad ini ada huruf jer. Yaitu di sini bi Muhammadin. Nah, huruf jer ini dia merupakan amil yang menyebabkan isim itu mengalami i'rab khafat atau i'rab jer. Jelas ya? Jadi yang pertama, yang mengalami perubahan adalah Muhammad. Perubahannya itu adalah keadaan akhir kata dari Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Yang menyebabkan perubahan itu namanya amil, yaitu pada fi'il ja'a ketika Muhammadun, ro'a ketika Muhammadan, dan huruf jer bi sehingga menyebabkan Muhammad ini di kasroh. Itu yang ketiga yang perlu kita ketahui. Yang keempat, perubahannya kelihatan atau tidak? Kita lihat bahwa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin ini perubahannya tampak, terlihat oleh kita. Sehingga kemudian dia perubahannya termasuk apa? Lafdon. Perubahan secara lafaz terlihat jelas. Begitu ya. Jadi sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh musonif tentang al-i'rab, wa tadjiru awakhiril kalimi, perubahan akhir dari sebuah kata. Perubahan keadaannya yang berubah apa? Lafadz Muhammad. Perubahannya apa? Dari harokat dhammah, fathah, kasroh ya, yang dinamakan kalau dhammah dia i'rabnya rofa, fathah i'rabnya nasab, kalau kasroh i'rabnya adalah khafat atau jer ya, yang disebabkan apa? Likhtilafi awamil dakhilati 'alaiha, karena adanya perubahan amil yang masuk kepadanya. Lafdon atau takdiron, dan di sini i'rab yang terjadi pada kata Muhammad itu terlihat sehingga i'rabnya adalah i'rab
lafdon. Begitu ya. Ini merupakan ringkasan contoh i'rab yang terjadi pada isim. Adapun contoh i'rab yang terjadi pada fi'il yaitu di sini adalah fi'ilnya ya, fi'il mudhari ya, fi'il mudhari yang menunjukkan sedang atau akan terjadi. Contoh pada kalimat yang pertama yajlisu Muhammadun ya. Muhammad sedang atau akan duduk. Kita lihat di sini fi'ilnya apa? Yajlisu. Pada kalimat yang kedua ketika kemasukan lan maka menjadi lan yajlisa Muhammadun. Muhammad tidak akan duduk. Lan artinya tidak akan ya. Masuk kepada fiil di sini yajlisa. Kita lihat lan yajlisa Muhammadun. Muhammad tidak akan duduk. Pada kalimat yang ketiga lam yajlis Muhammadun. Muhammad belum duduk. Muhammad belum duduk. Kita lihat ketika fiil yajlisu kemasukan lam maka dia menjadi yajlis ya. Maka dari sini kita bisa terapkan juga apa yang tadi kita sampaikan pada isim, apa yang mengalami perubahan, perubahan apa itu yang terjadi, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan, lalu perubahan itu tampak atau tidak. Yang pertama, pada fiil maka yang mengalami perubahan itu apa? Yajlisu ya, yajlis. Fiil yajlis dia mengalami perubahan sehingga yajlis ini dinamakan dengan al-mu'rab yaitu kata yang mengalami i'rab. Bukan Muhammad ya. Kalau Muhammad ini sama kedudukannya Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun karena dia itu isim dan pembahasan contoh pada isim itu tadi. Kita sekarang sedang membahas contoh i'rab yang terjadi pada fiil yaitu yang mengalami perubahan berarti apa? Lafadz yajlis ya. Lalu perubahan apa yang terjadi? Yang pertama ya, kita lihat yajlisu. Pada kalimat yang pertama harokatnya diapakan? Di dhammah. Maka dia mengalami i'rab yang dinamakan dengan rofa. Sama seperti pada isim. Ketika tandanya dhammah, i'rab yang terjadi adalah rofa. Kemudian pada kalimat yang kedua, lan yajlisa Muhammadun yajlisa. Harokatnya apa? Di fathah ya. Harokatnya di fathah, dia mengalami i'rab apa? Nasab. Kemudian ketika kemasukan lam yajlis Muhammadun, kita lihat bahwa yajlis harokatnya berubah menjadi apa itu? Menjadi sukun yang dinamakan dengan i'rab jazm ya. Jadi pada fiil itu tidak ada yang namanya i'rab khafat atau jar, tetapi pada fiil itu ada i'rab jazm. Kalau pada isim tidak ada i'rab jazm, adanya rofa, nasab, khafat. Kalau pada fiil rofa, nasab dan jazm. Al-muhim kita lihat yang berubah itu apa? Yang berubah itu adalah keadaannya, keadaan akhir dari sebuah kata. Akhirnya sendiri tidak mengalami perubahan. Kita lihat huruf sin-nya tetap ada. Ini huruf sin, ya kan? Ini huruf sin, ini huruf sin, ini huruf sin tidak berubah, tetapi keadaannya lah yang berubah. Yang pertama berharokat dhammah, berarti lafadz yajlisu di situ dia mengalami i'rab rofa. Yang kedua itu adalah di fathah, yang berarti yajlis di situ dia mengalami i'rab nasab. Yang ketiga di sukun atau yajlis di situ dia mengalami i'rab jazm, ya. Maka dari sini yang pertama tadi apa yang berubah? Apa yang mengalami i'rab? Lafadz yajlis. Kata yajlis. Perubahannya apa? Perubahannya adalah perubahan dari keadaan akhirnya. Semula dhammah menjadi fathah, menjadi di sukun. Begitu ya. Sekarang kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan perubahan itu? Nah, fi'il mudhari ya, fi'il mudhari ketika depannya itu tidak kemasukan sesuatu apapun, maka fi'il mudhari itu i'rabnya itu adalah rofa ya. Defaultnya dia, defaultnya fi'il mudhari itu adalah harokatnya di dhammah, yaitu dia mengalami i'rab rofa. Maksudnya defaultnya ketika depannya itu tidak ada sesuatu apapun, tidak ada amil yang menasobkan, tidak ada amil yang menjazmkan, gitu ya. Sehingga di sini ketika ditanya amil yang menyebabkan dhammah pada lafadz yajlisu ini apa? Amilnya adalah karena kosongnya dia dari amil penasab dan amil penjazm. Adapun pada kalimat yang kedua, yajlisa, dia itu berubah menjadi fathah, mengalami i'rab nasab karena dia ada amil. Apa itu amilnya? Amilnya yaitu ketika dia kemasukan lan, ya, kemasukan huruf lan. Lan ini termasuk amil penasab. Apakah cuma lan saja? Tidak. Nanti akan ada amil-amil apa saja yang dia itu menyebabkan nasabnya fi'il mudhari yang dinamakan dengan amil penasab.
amil penasab ini ada beberapa ya selain lan, namun yang terkenal dan memang dia itu asalnya itu adalah lan ya. Ketika kemasukan lan, maka fiil mudhari yang semula dia itu di rofa dengan harokat dhammah, maka dia berubah i'rabnya menjadi nasab. Harokatnya itu dengan di fathah gitu. Itu kalimat yang kedua sehingga amilnya itu adalah lan. Kemudian pada kalimat yang ketiga, amil yang menyebabkan perubahan harokat dari dhammah ke sukun itu adalah lam ya. Lam ini dia adalah amil yang menjazmkan fiil mudhari. Yang menyebabkan fiil mudhari ini harokatnya menjadi disukun atau dia mengalami i'rab jazm ya. Apakah hanya lam saja? Tidak. Ada yang lain. Tetapi lam ini yang biasa diletakkan di awal ya. Jadi lam ini dia dinamakan dengan amil penjazm. Jadi ketika ditanya kenapa fiil mudhari yajlis ini dia itu disukun atau dia mengalami i'rab jazm karena kemasukan amil penjazm. Amil penjazm di sini itu apa? Yaitu lam, gitu ya. Jelas ya? Jadi amil yang menyebabkan perubahan i'rab itu adalah ini. Kalau yang pertama yajlisu, kenapa dia dirofa? Karena dia kosong dari amil penasab, kosong dari amil penjazm, gitu ya. Fi'il mudhari yang pada kalimat kedua lan yajlisa, kenapa dia di fathah atau dia mengalami i'rab nasab? Karena adanya amil penasab yaitu lan. Yang ketiga kenapa dia disukun atau kenapa dia mengalami i'rab jazm? Fi'il mudhari'nya karena dia kemasukan amil penjazm yaitu lam. Jelas ya? Maka dari sini kesimpulannya kata apa yang mengalami perubahan? Yajlis. Sehingga yajlis ini dia mu'rab, kata yang mengalami perubahan. Perubahannya apa saja? Perubahannya itu ada tiga. Ada yang rofa, ada nasab, dan ada jazm. Amilnya apa? Amilnya itu adalah ini. Kalau yang pada rofa, dia karena kosong dari amil penasab, kosong dari amil penjazm. Pada kalimat kedua, karena ada amil penasab. Ketiga, karena ada amil penjazm. Gitu ya. Kita lihat. Lalu kemudian perubahan itu kelihatan atau tidak? Kelihatan perubahannya, yaitu kita jelas kita bisa melihat yajlisu, yajlisa, yajlis. Kelihatan kan akhirnya kan? Karena kelihatan maka perubahan i'rab yang terjadi pada fi'il yajlis ini itu adalah lafdon sesuai dari definisi yang disampaikan oleh musannif. Al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalimi, perubahan keadaan akhir sebuah kata. Perubahan keadaannya, bukan perubahan apa? Akhir katanya likhtilafi awamil dakhilati 'alaiha, karena perbedaan amil yang memasukinya. Kosong dari amil penasab, kosong dari amil penjazm itu adalah amil ya, amil. Kemudian ini ada amil penasab, ada amil penjazm. Dan ini perubahannya terjadi secara lafat, secara lafdon. Apa ada isim dan fiil yang dia mengalami perubahan tetapi secara takdiri atau diperkirakan? Ada ya, tetapi insya Allah akan kita sampaikan pada pembahasan berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.